Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Desia Ramadhani, NPM 1916003, PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan analisis materi dari bab 2 sampai bab 6 Matematika Dasar yang diampu oleh dosen Ristika MPD. Baik, materi yang pertama yaitu berkenalan dengan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran, atau lebih mudahnya bilangan adalah suatu sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Nah, tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan yaitu angka. Jenis-jenis bilangan ada bilangan bulat, terdiri dari 0, 1, min 1, 2, dan min 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan prima yaitu bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, atau tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Dalam matematika dasar, materi yang diajarkan dalam perkenalan dengan bilangan yaitu mengetahui bilangan 1 sampai 5, bilangan 6 sampai 10, bilangan 11 sampai 20. Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Bisa dengan mengajarkan terlebih dahulu cara mengucap nama bilangan, membaca dan menulis lambang bilangan, membandingkan dua kumpulan benda dengan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak, mengurutkan bilangan, menjumlahan, dan pengurangan. Kemudian, penyelesaian soal cerita, menyebutkan banyaknya benda dan membilang loncat. Kemudian, materi yang kedua yaitu kegiatan sehari-hari tentang waktu. Nah, waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Nah, alat ukur yang digunakan yaitu jam. Jam yang terdiri dari jam matahari, jam analog, dan jam digital. Skala waktu diukur dengan satuan detik, menit, jam, hari, pekan atau minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Kemudian, dalam materi kegiatan sehari-hari tentang waktu, siswa diajarkan untuk membaca jam, menentukan waktu siang dan malam, menentukan lama kegiatan berlangsung, nama-nama hari, dan nama-nama bulan. Dalam membaca jam, perlu dikenalkan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada pada jam, yaitu jarum pendek menunjukkan pukul, jarum panjang menunjukkan menit, dan angka 1 sampai 12. Nah, setiap angka itu memiliki kelipatan 5 menit, sehingga 5 dikali 12 yaitu 60 menit. Maka dalam 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Kemudian, cara menentukan waktu siang dan malam bisa dengan menceritakan kegiatan sehari-hari. Dan mengenalkan nama-nama hari kepada siswa akan lebih mudah jika menggunakan lagu, hingga siswa lebih mudah untuk menghafal nama-nama hari tersebut. Sama halnya dengan mengenalkan bulan, nama-nama bulan juga dapat menggunakan lagu. Kemudian materi selanjutnya yaitu satuan pengukuran panjang. Panjang yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda yaitu jengkal tangan, langkah kaki, penggaris, dan meteran, juga barang-barang untuk bisa mengukur panjang yang lain. Nah, satuan panjang yang digunakan dalam penggaris pada umumnya yaitu cm dan inci. Sedangkan satuan panjang berdasarkan satuan internasional adalah meter. Nah, ada juga tangga ukuran untuk mengukur satuan panjang. Itu bisa dikenalkan kepada siswa menggunakan lagu. Seperti ini contohnya. Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo. Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo. Nah, seperti itu contoh lagunya. Kemudian, dalam materi satuan pengukuran panjang, siswa diajarkan untuk mengetahui panjang dan pendek.
Nah, untuk mengetahui panjang dan pendek bisa dilakukan dengan cara membandingkan dua benda atau hal yang ada di sekitarnya, misalnya pensil lebih pendek daripada penggaris. Nah, kemudian ada tinggi dan rendah. Contohnya yaitu hewan jerapah lebih tinggi daripada penguin. Kemudian kita juga mengenalkan jauh dan dekat. Digunakan untuk menyatakan jarak. Nah, bagaimana contohnya? Misal, di sini ada bola. Bola A lebih dekat dari bola B, tetapi bola C jauh dari bola A. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian membandingkan panjang benda bisa diajarkan dengan cara membandingkan panjang benda secara langsung. Misalnya, 3 siswa diinstruksikan untuk berdiri sejajar, kemudian dapat dilihat mana siswa yang paling tinggi dan siswa yang paling pendek. Kemudian mengukur panjang dengan alat ukur bisa menggunakan jengkal tangan atau langkah kaki. Juga bisa menggunakan penggaris yang mudah didapatkan atau yang banyak dimiliki oleh siswa. Contohnya bisa mengukur benda yang ada di sekitar kelas, contohnya meja, buku, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya itu bangun ruang. Bangun ruang merupakan objek matematika yang berbentuk 3 dimensi dan memiliki volume bangun ruang. Nah, bangun ruang terbagi menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Dan bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Materi yang diajarkan dengan bangun ruang ini meliputi mengenal bangun ruang, mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuknya. Nah, misalnya, bentuk lemari menyerupai bangun balok, bentuk kaleng menyerupai bangun tabung, bentuk lereng menyerupai bentuk bola, bentuk trompet menyerupai bentuk kerucut, dan sebagainya. Kemudian, membandingkan 2 benda ruang sejenis, misalnya, bola kaki sama besarnya dengan buah semangka. Dadu lebih kecil dari kaleng kue. Seperti itu contohnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengukuran berat. Berat adalah besaran yang menunjukkan ukuran percepatan gravitasi yang mempengaruhi massa benda. Alat ukur atau timbangan yaitu alat untuk mengukur nilai berat suatu benda sehingga kita bisa membandingkan berat suatu benda dengan berat yang lain. Alat ukur berat yaitu diantaranya timbangan duduk, timbangan digital, neraca, timbangan badan, timbangan kodok. Nah, dalam materi pengukuran berat siswa diajarkan untuk mengenalkan berat dan ringan dengan membandingkan 2 benda untuk mengetahui mana benda yang berat dan mana benda yang ringan secara langsung. Contohnya, 1 karung beras lebih berat daripada 1 buah apel. Kemudian, menimbang untuk mengukur berat dilakukan dengan cara menggunakan alat ukur seperti timbangan digital atau timbangan berat badan. Kemudian, membandingkan berat benda secara langsung bisa dilakukan dengan cara 2 anak yang bermain jungkat-jungkit sehingga dapat diketahui mana anak yang lebih berat badannya dan mana anak yang memiliki berat badan lebih ringan. Kemudian membandingkan berat benda secara tidak langsung atau menggunakan timbangan untuk mengetahui benda yang lebih berat dan lebih ringan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi.